Penyebab media Jepang soroti senjata mematikan timnas. Semua pemain bintang cedera, STY berpikir keras temukan obat. Indonesia versus South Korea. Media Jepang terus menyoroti kekuatan timnas Indonesia untuk menemukan celah di Piala Asia nantinya. Sebab menurut media Jepang, Indonesia telah berkembang pesat setelah banyaknya pemain naturalisasi yang masuk menjadi starting 11. Setiap hari ada saja yang diberitakan media Jepang agar pelatihnya tak buta tentang kekuatan timnas Indonesia. Karena meski Jepang jumawa, namun setidaknya mereka harus berhati-hati dengan kekuatan Indonesia. Media Jepang menyebut Indonesia memiliki kekuatan yang tak dimiliki tim lainnya karena para pemain memang tak memiliki skill yang terlalu spesial. Namun persatuan di dalam pertandingan membuat Indonesia mendapat nilai plus dari para lawan yang ada. Sebab dengan ini, Indonesia telah mampu menerapkan permainan kolektif yang telah mereka peragakan. Dari spesialnya para pemain Indonesia yang mempunyai kekuatan yang berbeda-beda, dipadukan dengan taktik yang dimiliki STY akan membuat permainan susah ditebak hasilnya. Indonesia mencoba menggeliat dari dasar dan merangkak naik untuk bisa bersaing dengan para klub Asia di tahun ini. Dan sepertinya itu telah berhasil mereka capai. Ungkap salah satu media Jepang. Empat pemain abroad cedera jelang hadapi Irak. Kabar tak sedap menghampiri Sintayong jelang round 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak pada 12 November mendatang. Sintayong harus menerima kabar soal kondisi pemain abroad timnas Indonesia yang dilanda cedera. Mulai dari Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Elkan Bagot, dan yang terbaru Sandy Walsh. Marcelino Ferdinand sudah sejak akhir September mengalami cedera hamstring, namun tetap dipanggil Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Belum lama ini, KMSK Denze melaporkan bahwa kondisi cedera Marcelino Ferdinand semakin parah. Meski kesembuhannya pada awalnya tampak penuh harapan, namun kembalinya ia dari seleksi timnas Indonesia membawa kabar yang kurang positif. Cederanya semakin parah, membuatnya harus absen beberapa minggu lagi. Dalam keterangan rilis klub kasta kedua Liga Belgia tersebut. Meskipun begitu, tim pelatih timnas Indonesia masih akan menunggu hasil MRI Marcelino Ferdinand untuk memastikan kondisi dan statusnya. Apakah akan tetap jadi bagian dari skuad Garuda melawan Irak atau tidak? Lalu ada Ivar Jenner. Pemain FC Utrecht itu juga mendapat panggilan untuk menghadapi Brunei namun tidak hadir karena cedera. Kalau untuk Ivar, sampai saat ini belum ada update terbaru, ungkapnya. Saya kurang tahu cederanya apa karena saya berkomunikasi itu salah satu staf kami ke klubnya Ivar, sambungnya. Lalu ada Elkan Bagot. Nama pemain Ipswich Town itu menghilang dari daftar pemain timnas Indonesia saat meladeni Brunei leg kedua. Elkan Bagot ternyata mengalami masalah di bagian punggungnya sehingga harus absen di laga tersebut. Hingga saat ini, Elkan pun mesti menjalani pemulihan dan absen di laga-laga Ipswich Town.
Tim media kami sedang komunikasi dengan Ipswich Town untuk menanyakan kabar terbaru dari Elkan, kata legenda timnas Indonesia itu. Yang terbaru adalah Sandy Walsh. Pemain berdarah Indonesia Belanda itu mengalami cedera saat membela klubnya KV Mechelen menghadapi Cercle Brugge dalam lanjutan Liga Belgia Jupiler Pro Liga di Stadion Alvas, Belgia pada Sabtu 28 Oktober 2023 malam. Dia meninggalkan lapangan dengan wajah kesakitan dibantu oleh tim medis klub. Di akun Instagram pribadinya, Sandy Walsh membagikan kondisi kaos kaki dan sepatunya yang berlumuran darah. Namun setelah itu, Sandy juga membagikan bagaimana keadaan yang terbaru. Sandy mengungkapkan terdapat beberapa jahitan di pergelangan kakinya karena insiden tersebut. Aku baik-baik saja. Aku mendapat beberapa jahitan tapi akan baik-baik saja. Terima kasih atas pesannya, ucap Sandy Walsh melalui story Instagramnya. 4 pemain baru akan disiapkan STY. Jika tak membawa 4 pemain itu, tentu saja Sintayong harus memikirkan pemain yang layak sebagai penggantinya. Namun Sumarji selaku jubir PSSI langsung memberikan tanggapannya. Jadi menghadapi situasi akhir-akhir ini yang banyak pemain cedera yang bermain di klub, itu kami sudah punya plan-plan yang tentunya bisa dipakai untuk memperkuat timnas senior, kata Sumarji di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Ada beberapa hal yang jadi catatan kita dan jumlah pemain kita kan cukup banyak juga. Kalau ada yang cedera, maka kita sudah punya pemain pengganti. Tambahnya, STY harus cepat melihat potensi yang tepat agar jika tak membawa pemain cedera, Indonesia masih punya pemain potensial lainnya. Dengan banyaknya cedera yang ada, pastilah kami akan mencari solusi cepat karena melawan Irak bukan hal mudah. Ditambah, kita juga harus bermain di kandang lawan, ungkap STY. Nah, menurut kalian siapa nih gengs pemain yang bisa menutup pemain abroad yang cedera kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.